Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 2 akan memaparkan materi mengenai cost behavior. Klasifikasi biayanya yaitu yang pertama biaya tetap, kedua biaya variabel, dan ketiga biaya semi variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang secara total tidak berubah meskipun volume produksi bertambah atau berkurang. Berikut grafiknya. Nah, garis horizontal berwarna merah mencerminkan biaya tetap. Dia akan selalu tetap berapapun volume produksi yang dilakukan perusahaan. Namun pada range tertentu, dia akan berubah dan kembali mendatar atau tetap. Seiring dengan pertambahan volume atau aktivitas, hal tersebut akan terjadi berulang-ulang. Lalu yang selanjutnya adalah biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang secara total berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume atau perubahan aktivitas. Grafik berikut mencerminkan biaya variabel. Grafik berwarna hijau menggambarkan bahwa biaya akan terus bertambah seiring dengan pertambahan volume atau pertambahan aktivitas. Lalu yang ketiga adalah biaya semi variabel atau semi variable cost, yaitu biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Nah, pada grafik biaya semi variabel dimulai dari titik tertentu, maka volume atau aktivitas 0 sudah memiliki biaya tertentu. Garis horizontal berwarna ungu mencerminkan biaya tetap dan garis miring berwarna merah mencerminkan biaya variabel. Lalu yang selanjutnya adalah separating fixed and variable cost. Mengapa ada pemisahan ini? Karena hanya biaya tetap dan variabel yang dapat dilakukan analisis. Maka apabila terdapat biaya semi variabel, harus dipisahkan terlebih dahulu ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Ada 3 cara untuk memisahkan biaya ini, yaitu yang pertama metode high and low point, kedua scatter graph, dan ketiga adalah metode least square. Lalu masuk ke metode pertama, yaitu metode high and low point, yaitu elemen tetap dan elemen variabel dari suatu biaya dihitung menggunakan 2 titik, yaitu titik data periode dengan aktivitas tertinggi dan terendah. Apabila kita telah menemukan titik data tertinggi dan terendah, maka kita dapat mengetahui pula variable rate-nya, yaitu dengan pembagian selisih cost dan activity level. Nanti variable rate ini dapat dihitung untuk menghasilkan variable cost, maka fixed cost-nya pun dapat diketahui pula. Namun metode ini dapat menghasilkan estimasi biaya tetap dan biaya variabel yang bias, karena hanya menggunakan 2 titik data untuk menentukan perilaku biaya. Metode selanjutnya yaitu metode scatter graph. Ini merupakan gambaran dari metode scatter graph. Apa sih metode scatter graph itu? Metode scatter graph merupakan metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menggambarkan biaya setiap bulan pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik-titik biaya tersebut. Bagian di atas garis lurus merupakan daerah dari variable cost dan daerah pada bawah garis lurus merupakan daerah fixed cost. Kemudian, metode selanjutnya yaitu metode least square, yang mana metode ini dianggap paling akurat daripada metode-metode yang lainnya. Mengapa? Karena metode ini dapat menghasilkan persamaan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta tidak ada data biaya yang tidak digunakan. Metode ini dihitung menggunakan persamaan linier, yaitu Y sama dengan A plus BX, yang mana Y menggambarkan dependent variable, yaitu biaya yang bergantung pada biaya lainnya, yaitu independent variable yang digambarkan dengan huruf X. Dan A merupakan fixed cost atau konstanta, dan B merupakan variable cost per unit. B dapat dicari dengan menggunakan rumus sigma XY min X bar dikali YY min Y bar dibagi sigma XY min X bar kuadrat. Untuk mempermudah penghitungan, maka kita dapat menggunakan tabel seperti pada gambar. Kemudian setelah B dapat diketahui hasilnya, maka kita nanti dapat mencari nilai A dengan persamaan linear tadi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Kemudian terdapat koefisien korelasi dan koefisien determinasi.
Koefisien korelasi dapat dicari dengan menggunakan rumus sigma y min y x bar dikali y min y bar dibagi akar dari x y min x bar kuadrat dikali sigma y min y bar kuadrat. Dan koefisien determinasi dapat dicari dengan mengkuadratkan R tersebut. R ini dapat bernilai negatif maupun positif. Koefisien korelasi itu menggambarkan apakah terdapat hubungan antara independen variabel dan dependen variabel. Sedangkan untuk koefisien determinasi adalah koefisien yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh hubungan independen variabel terhadap dependen variabel. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal metode yang menggunakan least square. Di sini ada contoh soalnya. Nah, ini adalah perhitungan-perhitungan yang akan kita gunakan untuk mencari fixed cost dan variable cost-nya. Misalnya Y yaitu adalah electricity cost dari Januari sampai Desember. Kita akan mencari cost deviation-nya untuk mencari rumus nanti. Terus kita dapat machine hour dari data tadi. Terus kita mencari activity deviation. Y bar dan X bar ini dapat dengan mengakumulasikan total keseluruhan data dibagi dengan jumlah data. Terus variable rate itu adalah total penjumlahan dari data-data tadi. Didapatlah angka 54.600 dibagi 123.000, hasilnya adalah $0,44. Fixed cost atau A adalah Y bar atau rata-rata tadi dikurang B X bar. Dapat angkanya 1.500 dikurang 0,44 dikali 2.600, hasilnya dapat $356. Selanjutnya adalah soal koefisien dari korelasi dan determinasi. Ini contoh soalnya. Nah, untuk mencari koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R adalah total dari XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar. Dapat angkanya 1564 per akar dari total dari XI dikurang X bar kuadrat yaitu 850 dikali YI dikurang Y bar kuadrat yaitu 3400. Maka dapat hasilnya 0,92. Adapun koefisien determinasi adalah hasil kuadrat dari koefisien dari korelasi yaitu adalah 0,8464. Sekian yang dapat kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.